Fa idza asabatka musibatun fala taqul law fa'altu lakana kadza wa kadza. Jika kemudian kamu tertimpa musibah, gagal, usaha tenanan ning gagal, maka jangan mengatakan, aduh, kalau aku lakukan ini, kan gitu, pasti akan sukses. Enggak juga. Jangan sampai begitu. Itu menjadi menyesal, kok aku tidak melakukan, enggak juga. Walakin tapi katakanlah, ya, qadarullah, semua sudah menjadi kehendak Allah, sudah ikhtiar, gagal, ya sudah, itu menjadi kehendak Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti Allah akan melakukannya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena hati-hati, kata-kata seandainya itu bisa membuka pintu amalan setan. Karena frustrasi, kan begitu. Wah, John, wah, gelo, wah, gitu. Tetapi kalau kemudian kita sudah ikhtiar, ya tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dalam keadaan apapun, baik punya kekuasaan atau tidak, punya kekuatan ekonomi atau tidak, dalam keadaan sehat atau tidak, yang penting ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Kira-kira manfaat nopo? Dunya nopo akhirat? Dunya nopo akhirat? Neng manfaat dunia penting betul. Jenengan kadang-kadang nyambut gawe kanggo napa? Oh, dunia nggih, iya. Ya, kita melakukan manfaat dunia. Itu jelas karena kita hidup di dunia, butuh makan, butuh pakaian, butuh perumahan. Kan begitu. Itu kan sesuatu yang bermanfaat di dunia. Tetapi jangan berhenti pada kemanfaatan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ingkang satu kinurmatan Ustadz Dr. Adrius Muflih Wahyanto, ingkang satu kinabekten sesepuh pinesepuh, ingkang kula hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang rahimakumullah. Kanthi muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal wonten majelis punika kanthi winantu wonten ing karaharjan. Salawat salam mugi katetepaken dumateng uswah hasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabi'ut tabi'in, lan mugi-mugi lumuntur saha lumintir dumateng panjenengan dalasan kula. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah pengawasan Ahad Enjang rahimakumullah, adicara pengawasan wonten ing enjang menika ingkang sepindah pambuka, ingkang angka kalih kajian, ingkang angka 3 seksi tanya jawab, ingkang angka sekawan penutup. Semoga marakani adicara pengawasan enjang menika kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kalih pengawasan
Katur panjenenganipun Ustadz Dr. Andes Mukhlih Wahyanto wekdal sapangenan kaaturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fis sirri wal alan wa fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Para bapak, para ibu, para jamaah kuliah haqqi rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita tansah muji lan syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang tansah kalimpahaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Shalawat tuwin salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan sedaya umatipun dumugi dinten kiamat. Para bapak saha para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wonten ing enjang menika kula lan panjenengan tasih wonten ing kahanan ingkang sehat wal afiat. Nggih leres nggih sehat. Sehat manahipun menika, sehat napa jasadipun nggih. Mugi-mugi manahipun ugi sehat. Wonten sing nembe rada gerah manahipun. Gerah manah kaya apa? Sakit hati ngono, serik karo kancane barang nggih. Ingkang penting kula panjenengan tasih wonten kahanan ugi iman lan Islam. Janjanipun pundi ingkang penting niku sehat apa iman? Wah, niku sing penting mesti takoni iman dan sehat. Iya, pilih gitu. Nek milih menika nggih panjenengan menika menawi menika nggih fasik ning sehat banget, kafir ning sehat. Karo iman ning ora potoke sehat iku kinten-kinten pundi sing dipilih? Sehat tur iman meneh kan. Nek kanggone wong liya, oh nek karepe dhewe karepe ya karepe sehat lan iman. Saling mboten kagem panjenengan. Nek panjenengan mesti kon milih ngono mesti milih sing paling apik. Nek wonten ingkang nggih menika kafir, ning sehate ora cuma fasik ning sehate ora karuan. Ning wonten nggih tiyang ingkang iman ning ora patek sehat. Pundi ingkang sae? Mboten panjenengan lho, panjenengan mesti sehat karo mesti ya iman, arepa ora patek sehat. Nggih. Panci menawi iman lan sehat, nggih, kuat samudanipun awake sehat, nggih, ekonomi kuat, ngoten nggih, kekuasaane juga luar biasa, menika panci langkung sae tinimbang tiyang ingkang iman ning lemah gitu. Wis lara-laranen, ora duwe apa, ora duwe kekuasaan, itu demikian. Ning nggih,
kados menapa kemawon tiyang ingkang iman menika becik utawa sehat utawa ora sehat ning nek iman mesti apik. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaifi. Pancen ngendikan Rasulullah, wong mukmin sing kuat, ya kuat samudayalipun, kuat namalipun, badanipun sehat, ya. Lajeng ekonomipun duwe duit akeh. Ya, kuat kekuasaanipun, duwe jabatan, kekuasaan. Itu lebih dicintai dening Gusti Allah lan luwih becik tinimbang tiyang mukmin al mukmin adhaif, wong mukmin ingkang lemah. Wis lara-laranen gitu ya. Ora duwe apa kan itu luwih becik. Wa fi kullin khair. Neng ngendikam Rasulullah tetep baik, enggak usah pesimis gitu. Masing-masing baik kuat atau lemah, orang beriman itu baik-baik saja gitulah. Wa apa namanya? Kuat atau lemah sekalipun ning nek iman tetap itu adalah baik. Itu lebih baik. Iya. Karena bagi orang fasik gitu kalau sehat itu malah ndrawasi kuwi kesafasekane kan gitu ya. Ana wong biasane maksiat, kuwi sehat kuwi maksiate luwih nemen. Mulane kadang-kadang nek wong maksiat kok njur terus lara, wis wah alhamdulillah ki aman kan gitu luwih becik gitu. Tapi bagi orang yang mukmin sekalipun dia sakit kan gitu, selalu ada kebaikan yang ada pada dirinya gitu ya. Walaupun dia tidak bisa melakukan amal kebajikan gitu, tapi minimal dia selalu berharap, ya Allah, kok aku diparingi njur aku bisa nindakake kebajikan. Aku ora duwe duit diparingi duit bisa infak. Aku kok lara disehatke. Mugi-mugi saged tindak wonten ing majelis-majelis ilmu. Itu selalu ada kebaikan. Kalau tidak bisa selalu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek wong sing maksiat kira-kira kok kemudian kok lara ndak ya zikir gelo, wah janjane aku arep nyolongke malah lara lan samudanipun. Mila ngendikipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu memang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu jelas. Karena orang mukmin yang sehat, orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan, selalu apa yang ia miliki itu bisa bermanfaat untuk menyempurnakan amal solehnya. Begitulah. Daripada orang-orang yang lemah, kan gitu. Dia orang yang sehat lebih banyak beramal soleh dan amal solehnya lebih berkualitas daripada orang yang lemah. Tapi lagi-lagi Allah kemudian tetap memberikan motivasi itu. Wa fi kullin khair, enggak apa-apa, walaupun sakit tetap baik saja sepanjang dia iman. Ikhlas ala ma yang fauka. Oleh karena itu selalu bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Jika kamu sehat, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Banyak kebaikan, berkualitas kebaikannya. Jika sakit, tetap saja bersemangat untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Apapun, tetap bersemangat. Tidak kemudian ngelokro, wah aku jan ora apa-apa, ya ora iso apa-apa. Tidak. Karena seseorang bisa melakukan kebaikan itu sesuai dengan apa yang ia miliki. Baik itu kesehatan maupun harta. Pada akhirnya gitu, orang-orang yang beriman, baik itu yang kuat maupun yang lemah, sepanjang itu bersemangat untuk melakukan kebaikan, sama-sama besok akan masuk surga bersama-sama, insya Allah. Ya, Allah sendiri yang kemudian menjelaskan dalam banyak ayatnya. Ya, Allah berfirman, ya, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika fi
jannati hum fiha khalidun. Ya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ya. La nukallifu nafsan illa, dan kami tidak pernah memberikan beban, ya, kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu semuanya kan gitu, itu akan masuk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di surga. Begitulah. Ya. Oleh karena itu, ya, orang yang diberikan kekuasaan, maka dia akan, atau kekuatan apapun, dia bisa melaksanakan ibadahnya secara sempurna. Bagi mereka yang tidak diberikan kekuatan, kekuasaan, maka dia ibadah sesuai dengan kemampuannya. Bahkan tidak melakukannya pun tidak ada masalah. Itu sering kita sampaikan, misalnya ibadah puasa Ramadan. Semua orang wajib untuk melakukan ibadah Ramadan, begitu. Tapi kalau pada saat itu tidak kuat, baik itu karena sakit atau dalam keadaan bepergian, kan tidak puasa betul apa-apa. Tidak apa-apa, tapi diganti di hari lain ketika mampu, kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian wah ganti ya ora kuat, aku pancen wis ora kuat tenan, gitu. Ya. Gimana? Apa harus puasa wong ora kuat? Enggak juga. Boleh diganti dengan membayar fidyah. Lho sih. Nggih. Jurnak saiki takon meneh, "Handeng bayar fidyah ya ora kuat." Wis ora kuat poso, ora kuat bayar fidyah. Kira-kira pripun? Kudu bayar fidyah mboten? Mboten, ora poso ora apa-apa, malah diparingi fidyah. Penak mboten? Penak. Kepengin? Oh, mboten tak kira. Itulah, jadi sesungguhnya dia nggak ada dosa apa tetap dia bisa juga akan masuk surga, karena ada, ya Allah, aku kok ora iso kan gitu bayar fidyah mboten saged, tetapi ada semangat untuk selalu iman dan taat kepada Allah. Tetap saja mereka masuk surga. Itulah, maka memang gitu ya, setiap orang itu beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita berharap bahwa kita diberikan kemampuan dalam segala hal sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Maka yang penting adalah ihris ala ma yanfa'uka. Selalulah kamu bersemangat untuk melakukan kebaikan ya sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, begitu. Ya. Wasta'in billah wala ta'zaz. Tapi ikhtiar apapun, semangat apapun untuk melakukan kebajikan itu, jangan lupa untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah. Jangan terlalu pede. Wanyong sugih mesti iso apa? Ndak mesti. Begitu. Ya, saya sehat, pasti saya bisa melakukan, tidak mesti. Maka kita tetap harus bergantung, wasta'in billah. Silahkan berikhtiar untuk beramal soleh, tetapi jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Itulah yang kemudian menjadikan ya jiwa kita itu akan stabil dan sehat. Ya. Maka kemudian hadis berikutnya dikatakan demikian. Fa'idha asobatka musibatun fala takul lau fa'altu lakana kada wa kada. Jika kemudian kamu tertimpa musibah, gagal, usaha tenanan ning gagal, maka jangan mengatakan, aduh, kalau aku lakukan ini, kan gitu, pasti akan sukses. Enggak juga, jangan sampai begitu. Itu menjadi menyesal, kok tidak melakukan, enggak juga. Walakin tapi katakanlah ya, qadarullah, semua sudah menjadi kehendak Allah, sudah ikhtiar, gagal, ya sudah itu menjadi kehendak Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti Allah akan melakukan.
meluluhkannya. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena hati-hati, kata-kata seandainya itu bisa membuka pintu amalan setan. Karena frustrasi kan begitu. Wah, John, wah gelo, wah gitu. Tetapi kalau kemudian kita sudah ikhtiar, ya tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dalam keadaan apapun, baik punya kekuasaan atau tidak, punya kekuatan ekonomi atau tidak, dalam keadaan sehat atau tidak, yang penting ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Kira-kira manfaat nopo? Dunia nopo akhirat? Dunia nopo akhirat? Neng manfaat dunia penting betul. Jenengan kadang-kadang nyambut gawe kanggo napa? Oh dunia nggih, iya. Ya kita melakukan manfaat dunia. Itu jelas karena kita hidup di dunia, butuh makan, butuh pakaian, butuh perumahan. Kan begitu. Oh, itu kan sesuatu yang bermanfaat di dunia. Tetapi jangan berhenti pada kemanfaatan di dunia. Tetapi apa yang kita raih di dunia dan manfaat ke dunia itu adalah juga harus menjadi wasilah untuk mendapatkan kemanfaatan di akhirat. Itulah pentingnya. Ya. Jadi duit penting mboten? Penting. Kanggo napa? Perumahan, kendaraan, niku pun niku tok. Oh, aku wis sing penting lho, infak, aku gantem tenan iki. Ya itulah, ada sesuatu untuk kebajikan. Ning kadang-kadang sok-sok nek duit-duit ki mesti nggo seneng-seneng sik ya. Kadang-kadang utang wae engko sik kok. Iya gitu. Iya, harus untuk kemanfaatan yang lebih jauh begitu. Maka ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Itu adalah ayat yang sangat populer di telinga kita insyaallah. Jadi kita ulang-ulang untuk menguatkan saja. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata, dan carilah ya oleh kamu sekalian fima ataka, dengan apa saja yang sudah Allah anugerahkan kepadamu. Apa saja yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita? Kesehatan, kekuatan, harta, apa saja, banyak apapun yang Allah anugerahkan kepadamu itu carilah dengannya ad-darul akhirah, kebahagiaan di kampung akhirat. Jadi sekali lagi Allah berfirman, Allah itu mengingatkan kepada kita, dan carilah dengan apa saja yang sudah Allah anugerahkan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah kamu melupakan nasibmu, kebutuhanmu di dunia. Begitu ya. Ya, jangan ya, punya duit ya untuk juga untuk kebutuhan kesehatan, untuk macam-macam makan yang baik, kan begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itulah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa yang anugerahkan kepada kita dengan kita usaha bekerja atau apapun menjaga kesehatan, gunakan semuanya itu dalam pengertian untuk beribadah. Intinya kan begitu, ibadah misalnya. Nah, kalau yang ibadah itu kan banyak urusannya akhirat, dan ibadah itu kan luas, tidak hanya ibadah untuk sholat, tetapi ibadah juga adalah ibadah beramal-amal sosial, itu juga ibadah. Ya, gunakanlah itu ya untuk meraih kebahagiaan ibadah. Dan sebenarnya kita tuh sudah sering ngopo nyambut gawe yang gusangu ibadah tenane gitu, masalahnya kan gitu kan, masalahnya tenane kan sering gitu. Sok mulia kalau ditanya nyambut gawe kok tenanan, yang nganggo sangu ibadah, itu yang paling top
waktu itu seperti minggu sangu ibadah. Itulah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Apa-apa yang kita lakukan kelak itu, amal-amal soleh kita itu, insya Allah akan kita raih nanti balasannya kebahagiaan di akhirat. Tetapi ada amalan-amalan yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, yaitu amalan-amalan yang sifatnya adalah ya duniawi, ya. Tetapi itu punya asar atau punya jejak-jejak di dunia itu sebagai amal kebajikan, itu yang akan kita mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah mati, gitu ya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Yasin ayat 12 itu, insya Allah banyak yang hafal kalau yang Yasinan, nah orang mau cotok gitu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami besok yang akan menghidupkan kembali orang sudah mati, dibangkitkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang telah mencatat, menulis semua apa yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan jejak-jejak amal mereka. Ada amalan-amalan soleh yang tidak ada jejak-jejaknya, tidak ada bekasnya. Salat, puasa, haji, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas dunia, ya, kecuali hanya pada dirinya saja, ya. Tetapi amalan-amalan soleh yang ada bekasnya itu adalah amalan-amalan yang nanti akan selalu mengalir pahalanya, karena kita menggunakan semua anugerah Allah itu untuk kebaikan di dunia itu. Misalnya punya duit kemudian diinfakkan untuk pembangunan masjid, kemudian madrasah, itu ada jejak-jejaknya di sana, jejak-jejaknya. Dan jejak-jejak apa yang kita amalkan itu pahalanya akan selalu mengalir. Punya ilmu yang bermanfaat, dan jangan berpikiran ilmu agama, jangan. Ilmu apapun yang bermanfaat dan kemudian ada jejaknya. Punya ilmu tentang perkopian, diajarkan, karena panen kopinya bagus, dikembangkan. Itu juga menjadi jejak pahala bagi kita walaupun kita sudah meninggal. Begitu. Termasuk juga anak-anak yang kita didik, yang kemudian dia banyak menjadi kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan anak itu hasil daripada usaha kita juga, sehingga kebaikan anak pun itu menjadi pahala bagi orang tua. Dan ini sesungguhnya ya lagi-lagi adalah sebagaimana yang sering kita dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu mati, maka dia sudah tidak punya kesempatan untuk beramal dan mendapatkan pahala, gitu ya, sudah berhenti. Illa min salatin, kecuali 3 hal, karena amalnya ada jejak, ada bekasnya yang selalu bermanfaat. Apa itu sekarang? Sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ejatnya pembangunan masjid, membangun yatim piatu, pembangunan pesantren, itu adalah sedekah jariyah. Begitulah, ya. Maka harta yang kita miliki hendaklah ada, ya, sebagian besar atau kecil, terserah, besar semakin bermanfaat, yang punya jejak itu. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang harta kita itu dengan sabdanya, malaka min malika illa ma akalta wa ma albasta wa ma anfakta. Malaka min malika, bukan milikmu hakikat hartamu itu. Hartamu itu bukan milikmu. Illa ma akalta, kecuali harta yang telah kita
makan gitu, makan nikmat gitu, berarti ya rampung gitu. Wa ma albasta, dan kamu pakai. Yang pakai apa ya? Pakaian, kendaraan, rumah, ketika kamu menikmati itu, kan gitu. Setelah mati enggak dipakai itu, rumahnya juga yang menikmati ketika hidup saja ya. Maka Rasulullah benar mengatakan wa ma anfaqta, dan harta yang kamu infakkan itulah. Kalau yang kita makan, kita pakai untuk kendaraan apa, ya sudah kita nikmati di dunia, nggak ada bekasnya sama sekali. Tapi wama anfakta, dan harta yang kamu infakkan itu adalah harta yang abadi. Tidak hanya kamu menikmati di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Wama anfakta, itulah. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan hartamu itu hakikatnya bukan milikmu. Ya kecuali yang sudah kamu makan, ya sudah itu. Yang sudah kamu pakai nikmati dunia, dan harta yang telah kamu infakkan. Sebab ketika kita mati, kan gitu, harta yang menjadi peninggalan kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi hanya menjadi miliknya siapa? Ahli waris, kan begitu, ahli waris gitu. Dan kalau menjadi ahli waris tergantung dia punya amal anak soleh atau enggak. Kalau enggak malah ahli warisannya jadi rebutan, malah cakar-cakaran, naudzubillah min dzalik, kan begitu. Ya, maka jangan tunda untuk menggunakan hartanya walaupun semampunya untuk berinfak. Kadang-kadang kan orang kemudian isu nek wis omahe dadi kan gitu ya. Gue harap infak mungkin sing bangun omah basar omahe rampung mate. Gitu maksudnya nggak bisa menikmati sama sekali. Maka ikhlas alamifah selalu bersemangat apapun yang kita lakukan untuk beramal soleh ya. Itulah maka jejak tadi, termasuk ilmu tadi, ilmu ilmin yun tafa'u bih, itu jejak. Jadi saya katakan bahwa ilmu tidak hanya ilmu agama ya. Jadi kalau dalam Islam itu memang sebenarnya tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi yang dibedakan itu adalah ilmu yang sifatnya fardhu ain dan ilmu yang sifatnya fardhu kifayah gitu loh. Kalau ilmu fardhu ain itu ya ilmu agama, karena setiap individu kita harus belajar agama walaupun minimalis. Minimalis itu tahu ibadah, ritual, puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Tahu perintah, tahu larangan, tahu kewajiban. Mungkin bisa juga tahu hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang mubah. Kan itu minimal ya. Tahu halal, haram. Itu minimalis. Itu fardhu ain. Kita harus semacam itu, harus fardhu ain. Masing-masing kita harus belajar. Tapi ada yang sifatnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah tidak harus setiap orang tahu. Ya, misalnya ilmu menanam, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, apa kabeh kudu iso? Enggak. Itu namanya ilmu fardhu kifayah. Kalau tidak ada orang mukmin muslim yang menguasai ilmu-ilmu itu, dosa kabeh itu istilahnya seperti itu. Harus ada di antara orang mukmin muslim itu anaknya atau generasinya yang bisa menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya itu. Ya, mungkin sekarang banyak semangat untuk orang anaknya menjadi hafidhul Quran, atau ilmu agama. Ning ora-ora sing belajar nang kedokteran. Ini payah kan begitu. Ya kan begitu. Harus ada yang menguasai ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu pertanian. Dan ilmu itu ya yang dikembangkan dan manfaat itu juga akan menjadi jejak nanti. Ya, yang pahalanya akan mengalir. Sekali lagi tentang ilmu berdagang, bisnis dan lain sebagainya. Jika itu kemudian dikembangkan, ditularkan, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi jariah buat kita. Dan jangan kita berpikiran bahwa ilmu itu yang muluk-muluk gitu, wah aku rantai ilmu. Pasti kita punya ilmu.
pasti. Yang orang lain kadang tidak punya ilmu. Resep masak, ya tak resep kok enak kaya ngono kuwi kan gitu. Ojo lah tak bedek-bedek wah itu jangan, itu dikembangkan. Ane nek dibedekke engko dadi rahasia, ya boleh sekarang ada hak paten barang kan boleh begitu ya. Ngedol resep bareng mboten? Bareng nggih, bareng ya rahasia kan begitu ya. Nek diberikan secara gratis baik sekali, begitulah. Jadi banyak hal yang akan menjadi jejak bagi kita. Au ilmin yun tafa'u bihi. Au waladin sholihin yad'ulah. Ini juga jelas. Itu adalah karena anak soleh. Anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang selalu melakukan kebaikan. Bahkan anak soleh itu selalu kalau melakukan kebaikan kadang-kadang ingat orang tua. Ya, kadang harta warisnya aku wis duwe harta warisnya untuk diwakafkan. Atau kadang-kadang enggak punya warisan tetapi karena anaknya soleh dan kaya kadang-kadang aku tak mewakafkan atas nama orang tua. Itu adalah bagian daripada amal soleh yang kita lakukan, yang ada jejaknya, yang pahalanya nanti akan senantiasa mengalir. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu inna atyaba ma akala rajulu min kasbi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil daripada usahanya. Kemudian wa annal walada min kasbi, dan sesungguhnya anak itu juga hasil daripada usahanya. Maksudnya anak yang dididik menjadi baik itu juga hasil daripada usahanya, yang dia juga akan mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu ihris alama yang fauka, bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, ya, utamanya mahal di akhirat. Kalau itu bermanfaat di dunia, maka apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu juga kita manfaatkan untuk kepentingan kebahagiaan di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi begitulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Quran surat An-Najm ayat 39 itu Allah mengatakan begitu. Dan sesungguhnya ya, seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi atas apa usahakan itu, apa yang ia amalkan, itulah yang akan dia memetik hasilnya dunia dan akhirat. Kemudian ada pertanyaan barangkali, adakah amal-amal orang yang hidup yang tetap bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Kalau tadi kan yang namanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak saleh yang mendoakan, itu kan amal kita sendiri. Tetapi sekarang adakah amal orang yang masih hidup yang bermanfaat bagi orang yang meninggal? Ada mboten? Ada. Napa di antaranya pun? Banyak nggih. Napa? Mengajar itu termasuk apa namanya tadi? Yang punya jejak itu, yang punya jejak gitu. Ini amalan orang yang hidup, ya. Dan kalau itu kan amalan orang yang meninggal tapi dulu pernah melakukan amalan, itu masih mengalir. Ya ada jelas, ya tuh. Di antaranya doanya orang-orang masih hidup, gitu. Ya, doa kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal. Ini kok manfaat buatan? Manfaat itu. Bisa kemudian Allah mengampuni tidak? Ya insya Allah kita diajarkan supaya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Termasuk kemudian ketika orang meninggal, maka kemudian
fardu kifayah untuk apa? Mensolati. Ketika sholat itu isinya apa? Mendoakan, memohonkan ampunan. Ini adalah sesuatu yang perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang selalu berdoa mengatakan, ya, mim ba'dihim, ya, dan orang-orang yang selalu berdoa untuk orang-orang yang sudah beriman dan sudah mendahului mati. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kami, yaitu yang sudah meninggal. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah janganlah engkau jadikan hati kami itu ada rasa ghil. Ghil itu ya macam-macam, kebencian, kedengkian, iri, serai, gitu, yang macam-macam gitu, bagi kepada orang-orang sesama mukmin. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati-hati kami ada rasa ghil kepada orang-orang yang sesama orang yang beriman. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu, kita ikhlas mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal supaya Allah mengampuni. Termasuk juga Allah menghilangkan hati kita itu dari sifat-sifat yang buruk terhadap orang lain, yaitu ghil, dendam, iri, benci dan sebagainya. Niku sok ndonga niku mboten. Apal mboten niku? Oh dereng ya. Niku wonten ing surat menapa itu Al-Hasyr ayat 10 ya gitu. Al-Hasyr ayat 10. Itu doanya kan begitu, ya Allah ampunilah orang-orang yang telah beriman yang mendahului kami, dan jangan jadikan engkau hati kami ini adalah serai, dengki, tenan lho itu le nyuwun kok ngono itu kayak ndonga ning ora nyadar pret njaluk ngono ning isih dengki, serai terhadap orang lain. Yeah. Itu jadi yang bermanfaat doa. Maka kita juga diwajibkan untuk menyolatkan, ya, jenazah mukmin yang meninggal dunia, karena itu bermanfaat. Dan hal yang paling penting juga bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, ya, jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dakwatul mu'mini li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya orang mukmin terhadap saudaranya, di mana saudaranya yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan, itu yang paling mustajab. Pasti mustajab. Maksud mendoakan orang yang orang itu tidak tahu kalau kita mendoakan, itu doa yang mustajab. Kenapa demikian? Karena doa itu pasti tulus, insya Allah. Baik itu bidhahril ghaib, tidak ada pada diri kita, masih hidup mungkin jauh kan itu, ya Allah temenku kok apik tenan, ya Allah fi kabari, berikan kesehatan, kesejahteraan gitu kan, dan nggak tahu, itu mustajab. Kemudian di atas kepala itu ada malaikat yang kemudian juga mengatakan amin walaka bimislin gitu, amin. Malaikat mengamini doanya, dan mudah-mudahan kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan. Itu doa yang tulus gitu. Termasuk doa-doa kita terhadap orang-orang yang meninggal dunia itu kan begitu, ya, kelingan, wah kayak mbiyen kae kan gitu, yang sudah meninggal itu sangat baik, saya berharap teman-teman, ya Allah, itu doa-doa ampunilah dosanya, berikan rahmatmu ketika mereka berada di alam kubur. Itu adalah yang paling mustajab.
Maka kita berdoa itu kan tidak hanya kepada orang yang masih hidup. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Gitu kan? Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki perempuan, orang-orang muslim laki-laki perempuan, al ahya, baik yang masih hidup wal amwat, maupun yang sudah mati. Alhamdulillah panjenengan dongo begitu dan tidak pernah pakai kecuali toh. Ya Allah, ampunilah itu, kecuali ini, kecuali itu, ndak sampun nate ngoten. Alhamdulillah gitu. Dongo koyo ngono, kecuali ini kan gitu. Ya. Dan doa yang terbaik yang diberikan kepada orang yang tidak mengetahui didoakan itu juga biasanya karena kebaikan orang itu sendiri. Kan begitu, ya gitu. Atau termasuk saja, ya kira-kira jenazah yang disolati itu banyak yang menyolati itu karena kebaikannya atau karena dia orang muslim? Karena kebaikannya. Semakin dia baik, semakin orang banyak menyolati. Semakin dia banyak penasihat, mungkin loh sing nyolati. Begitulah, ya. Ya, ada amalan-amalan orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, yaitu doa-doa mereka. Tetapi ingat bahwa doa-doa orang terhadap kita itu juga biasanya karena ada asar kebaikan kita sendiri. Itulah, ya. Itu yang pertama. Ya, doa orang-orang mukmin. Ya. Apalagi doanya anak yang soleh, itulah lebih tulus lagi, ya. Ya. Nek panjenengan kan ndongake biasanya diundang pendongake kira-kira tulus napa mboten? Alhamdulillah tulus. Apa mergali ora kepenak? Tulus kan gitu. Tapi kalau tulus itu sesuatu yang sangat bagus. Ya amin, mengamini doa dan sebagainya, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Yaitu membayarkan utangnya. Manfaat mboten niku? Nggih. Orang meninggal masih punya utang. Dia masih punya tanggungan loh itu. Tetap bagi-bagikan gitu. Ya. Kemudian ada orang yang membayarkan. Ada tanggungan lagi enggak di akhirat? Kalau sudah ada orang yang membayarkan? Sudah tidak. Panjenengan pengen bayari utang atau pengen dibayari utangnya? Wah, wis don bayari lu, siap sing diutang mati. Wis ana sing jamin. Ya, begitu keinginan yang membayari utang. Jangan mengandalkan aku diutang pasti ono sing bayari, durung mesti. Kalaupun ada orang yang membayari itu biasanya juga karena kebaikan orang itu. Kayak wong apik utang nggo mangan ora duwe kok aku rasa nulung biyen njur isih duwe utange, mesti orang banyak yang akan membayari. Nek ndek utang nggo jeng-jeng terus gitu gaya matek sapa sing gelem bayar? Orang mesti ya kecuali saudara-saudara yang baik terhadap dia. Itulah. Jadi apa? Membayarkan utang. Begitulah. Nah, ada satu riwayat dari sahabat Jabir. Karena Jabir ayahnya meninggal dan kemudian ayahnya itu meninggal utang dan kemudian keluarga yang ditinggalkan itu semuanya adalah miskin. Tidak. Maka kemudian sang Jabir, seorang anak ini kemudian mendatangi orang-orang yang mengutangi, mbok utangi bapak niku di lunasi diikhlaskan atau diberikan keringanan, kan gitu. Tapi konon di dalam riwayat itu mereka yang mengutangi ora gelem. Wah, aku wae butuh kan mungkin ngono kan gitu. Jadi enggak mau mengikhlaskan, enggak mau meringankan. Kemudian Jabir pun melapor kepada Rasulullah. Ya jelas sahabat kan gini lapor. Rasulullah, kami itu orang-orang miskin dan ayah masih punya utang. Kami menemui mereka untuk mengikhlaskan utang itu, tetapi mereka tidak mau minta tolong ya Rasulullah.
rayu mereka supaya bisa membayar utangnya gitu. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka karena di dalam riwayat itu, tapi mereka pun tidak mau membayar. Ini sebagai kisah untuk nyata real kan gitu. Memang ya ono kisah sing ora njur nganut langsung karo Rasulullah dan menjadi cerita yang lain kan begitu. Gitu? Ya. Maka kemudian Nabi mendatangi Jabir. Jabir, kamu punya kurma kan? Sekarang pilah-pilah kurmamu itu. Kurma ajwa, kurma Ibnu Zaid, kurma lin, kurma-kurma dipisah sesuai dengan kualitas masing-masing. Kemudian datangkan mereka yang yang mengutangi ayah kamu itu kan gitu. Nanti kalau sudah datang panggil saya dan saya datang gitu. Begitu. Kemudian ditata kurma itu kemudian dan orang-orang yang punya piutang itu didatangkan mau dibayar dengan kurma itulah kira-kira. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dan duduk di samping kurma itu. Dan kemudian Nabi membayar semua utang itu dengan kurma-kurma yang ada. Tapi kurma itu tidak habis, tetap seperti semula. Kalau ini adalah karena mukjizat dan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini memberikan contoh bahwa hutang sekalipun diusahakan supaya dilunasi. Kalau tidak, ahli waris atau orang yang mampu bisa memberikan pelunasan utang itu. Nah, jadi membayar utang itu akan bermanfaat bagi orang yang meninggal yang masih punya tanggungan utang. Demikian pula dari riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, ya, dari sahabat Aqwa, ya, utiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi janazatin liusalliya 'alaiha. Didatangkan kepada Rasulullah jenazah supaya Rasulullah mendatangkan mensolatinya. Faqala Nabi, kemudian Nabi bertanya, ya, hal alaihi min dainin, apakah jenazah ini masih punya utang? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, dia tidak punya utang. Fasalla alaihi, maka kemudian Nabi menyolati. Thumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan jenazah yang lain. Ada jenazah, kemudian Nabi dipanggil untuk menyolati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya, ya, hal alaihi min dainin, apakah jenazah ini punya utang? Qalu, para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, gitu. Ya Rasulullah. Kok riwayatnya kok qalu, mereka menjawab, berarti terkenal. Sahabat-sahabat menyatakan, iya Rasulullah, dia punya utang, berarti terkenal utang gitu. Kira-kira seperti ini, hanya contoh saja dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sallu ala ashabikum. Sudah kalian salati jenazah teman kamu itu, dan Rasulullah tidak mau menyolati. Bukan berarti tidak boleh solati. Rasul saja yang tidak menyolati, tetapi meminta kepada sahabat yang lain untuk menyolati. Kemudian faqala Qatadah, Abu Qatadah. Kemudian sahabat namanya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, aku yang menjamin utangnya itu. Aku yang menjamin utang. Fasallat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mau menyolati. Ya. Ini artinya bahwa membayar utang kepada orang mati yang ada piutang itu membebaskan utangnya. Alhamdulillah tadi menjawab semuanya. Pingin menjadi orang yang membayarkan utang. Alhamdulillah. Bisa ditawani nggih, nika punya utang, panjenengan sing bayar. Ya. Nah, Bapak dimuliakan rahimakumullah, tapi lagi-lagi ya, orang gampang menolong kita ketika kita meninggal itu pasti karena ada jejak kebaikan kita. Insya Allah. Kan gitu. Aku sing bayar. Oh, ora apa-apa wong pancen dia itu memang nggak bisa membayar betul. Dan dia utang itu bukan untuk
ya jeng-jeng untuk pameran, untuk makan dan lain sebagainya. Maka insya Allah banyak orang yang akan membayarkan. Padahal dia adalah orang yang baik. Jadi itu yang kedua adalah membayarkan utang orang yang sudah meninggal dunia, itu adalah bermanfaat. Tapi lagi jadi jangan kemudian sing penting kowe tenang, mau seminggu wis ana pengajian, mati duwe utang ora apa-apa, mesti ana sing bayarke, malah wingi wis ditangleti do pengin bayar utange. Ngaten nggih, jangan mengandalkan suatu amal kepada amal orang lain. Lagi-lagi orang mendoakan dengan baik, orang kemudian membayar utang kita, itu lagi-lagi adalah kebaikan kita ketika di dunia. Kemudian yang ketiga adalah membayarkan utang ibadah. Ya. Sing kira-kira membayarke siapa biasanya ibadah? Ya, apa kancane gelem? Aisyah pernah bersabda menyatakan demikian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mamata wa alaihi siyamun falyasum waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dia masih punya utang puasa, maka ahli warisnya yang membayarkan utangnya. Jadi itu namanya utang ibadah. Utang ibadah itu utang yang terkait dengan apa? Ya, puasa. Tetapi kalau sholat tidak ada namanya utang, karena kalau dia tidak sholat karena apa, sakit dan lain sebagainya, itu dia wajib sholat sesuai dengan kemampuannya, tidak bisa meninggalkan kan itu. Sholat sakit tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring kan gitu sebisanya. Zikir sudah nggak ada tinggal, kecuali sudah tidak bisa berbaring, ya sudah disolati saja kan begitu. Enggak. Jadi tidak ada qadha sama sekali. Tapi kalau puasa kan sudah bisa harus qadha. Maka Nabi mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shalah wa la nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami itu diperintahkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan dan tidak diwajibkan mengqadha salat yang ditinggalkan. Termasuk wanita-wanita yang meninggalkan salat seminggu ndak kon mboten to ning nek poso kan begitu. Termasuk orang sakit juga begitu. Karena orang sakit itu misalnya yang tidak melaksanakan sama sekali ya, sakit kemudian pingsan ya, atau tidak sadar sampai 3 hari tidak sholat kan gitu. Kemudian siuman kan itu, apakah dia wajib sholat 15 kali? Enggak, sama sekali kan gitu, enggak ada. Apa kemudian wong liya kon nyolatke kan gitu, bayari meneh, nek dibayari aku seneng. Kemudian untuk kon enggak kan gitu. Tapi kalau puasa, jadi misalnya sakit kan gitu ya, sakit kemudian pingsan kan gitu, tidak sadar gitu ya, sehari, kemudian besok sadar, apakah dia ketika sehat besok setelah Ramadan wajib membayar utang? Wajib kan begitu. Itu qadha puasa, begitulah ya. Jadi kalau sholat tidak ada qadhanya ya. Nah, yang dimaksud dengan utang puasa pun adalah saat seorang punya utang dan sudah siap atau punya kesempatan untuk mengqadha, tapi dia tidak mengqadha, itu yang disebut punya utang. Kalau dia tidak punya kesempatan untuk qadha, tidak punya utang hakikatnya sesungguhnya. Misalnya di Ramadan, sakit di awal Ramadan, tidak puasa 5 hari, kemudian setelah itu meninggal pada saat Ramadan kan gitu. Maka hakikatnya dia tidak punya hutang. Gitu, tidak punya hutang, nggak harus dibayarkan. Walaupun banyak yang punya inisiasi biasanya kan gitu, dia punya utang, kemudian dibayarkan fidyahnya kan gitu, itu tidak mengapa. Tapi hakikatnya dia tidak punya utang. Dia itu punya utang, andai kata dia sakit di bulan Ramadan 5 hari tidak puasa, kemudian Syawal, Taidah, Besar, Suro, Sapar, tekan Arab puasa Ramadan berikutnya, kemudian mati kan gitu, dan dia belum membayar utang itu, maka itu yang disebut dengan hutang. Tapi kalau belum punya kesempatan
Ya maka tidak ada hutang. Walaupun banyak yang berijtihad biasanya kan gitu ya, soal gitu. Bapakku ya matinya bulan Ramadan, tidak puasa beberapa hari, biasanya kemudian dianggap punya utang. Padahal yang disebut dengan punya utang itu ketika dia meninggalkan puasa Ramadan sudah punya kesempatan untuk membayar, itu kan loh. Tapi dia tidak membayar. Siapa yang membayar? Siapa? Ahli warisnya. Tanggane pareng mboten? Ya misalnya yang lebih ikhlas temen ya anu ahli waris kan gitu. Nek tanggane angger gelem piro ngono ya gelem poso gitu. Bolehlah begitu ya dibayar apa namanya dengan puasa. Kalaupun tidak dibayar dengan puasa, maka ulama berijtihad boleh dibayar dengan membayar fidyah. Begitulah bagi yang sudah meninggal dunia. Jadi ini adalah membayar apa? Hutang ibadah. Ya, wajib kalau ada yang punya hutang. Ya. Kemudian termasuk membayar hutang ibadah itu adalah membayar nadarnya seseorang dan belum dilaksanakan ketika dia sudah meninggal. Ya, meninggal. Ada satu riwayat, ada seorang wanita ketika berlayar di atas kapal, dia kemudian karena mungkin situasinya sedang tidak baik-baik saja, kemudian dia mengatakan, andai kata aku kok selamat di perjalanan kapal ini, nanti aku akan puasa sebulan penuh. Itu kan nadar. Ya, nadar kan gitu. Begitu selamat kan gitu. Biasanya habis selamat selali kan gitu. Ya, senang-senang mati. Ya. Nah, ini. Maka kemudian anaknya melapor hal ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ibuku pernah bernadar ketika dia lagi kapal dan kalau selamat akan puasa 1 bulan. Apa aku wajib untuk membayar nadarnya itu? Apa kata Nabi kemudian? Bagaimana jika ibumu punya utang? Apakah kamu wajib bayar? Ya Rasulullah, maka utang kepada Allah lebih wajib untuk kamu bayarkan. Maka kemudian anaknya yang membayar puasa nadar itu. Nah inilah membayarkan ibadah nadar yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Dan tidak hanya ibadah, termasuk nadar-nadar yang sifatnya amal soleh. Itu harus ada yang bermanfaat jika seseorang membayarkan utang nadarnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal itu adalah tentu adalah tadi jejak yaitu yang termasuk adalah anak soleh ya. Amalan-amalan anak soleh itu akan menjadi jariyah atau pahala bagi orang tuanya. Insya Allah. Tapi lagi-lagi semua amalan-amalan yang masih hidup untuk orang yang meninggal itu lagi-lagi ada kaitannya erat dengan kebaikan orang yang sudah meninggal. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, likanlah mari kita selalu bersemangat ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kuat, baik ekonomi maupun yang lainnya, atau dalam keadaan lemah. Insya Allah semuanya akan membawa kebaikan kita ketika kita saat meninggal nanti insya Allah. Demikian saya kira dapat sampaikan. Tetap ada Ya, bentar. Ya. Tanya cok ya monggo aja. Ya. Jazakallah khairan hajar Ustaz. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, tidak ada. Kalau sing nutup salam rumiyin kan gitu. Sudah tahu nggak ada pertanyaan, waktunya sampun lewati. Maka tenjeh ingkang saged kawula aturaken, pilih wonten kalapatanipun lanaken kula matur
brutal garu ora fasih kula ngrasake mboten fasih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.